teman-temannya yang belum gabung, monggo segera dikonfirmasi untuk segera gabung ya. Baik, kemudian nanti saat berjalanan materi, apapun yang menjadi aktivitas dari teman-teman akan tetap menjadi penilaian bagi kami, teman-teman dari panitia, utamanya pendamping dan monef. Jadi mohon kepada teman-teman nanti memperhatikan dengan baik, dan nanti setelah materi disampaikan akan ada beberapa penugasan dan presensi juga yang nanti akan dikirim lewat chatnya, lewat kolom chat Zoom. Jadi teman-teman sebelum selesai mohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja, karena untuk mengefisiensi waktu, waktu udah tepat, kami persilakan kepada Ibu Weli Novitasari, MPD, selaku moderator kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Fitri yang sudah menyerahkan waktunya untuk saya. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Mediana Indrasari, STM, STSMMM. Dan yang kami cintai, kami banggakan tentu rekan-rekan peserta PKKMB, STKIP PGRI Pacitan yang insya Allah siang ini sedang berbahagia, begitu ya. Syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya berkat limpahan rahmat nikmat karunia-Nya semata, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan PKKMB. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Meitiana Indrasari yang pada kesempatan ini sudah berkenan untuk bergabung dan nanti berkenan juga untuk membagikan banyak wawasan, banyak ilmu dan pengalaman beliau yang luar biasa kepada teman-teman semuanya. Dan tentu terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman peserta PKKMB yang sudah berkenan untuk hadir kembali dalam sesi ini. Pada siang hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh saudari MC, Mbak Fitri, mohon izin saya Weli Novitasari akan memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi selama 1,5 jam ke depan. Kemudian, sesuai jadwal, hari ini kita akan membahas materi dengan judul Pendidikan Tinggi Era Industri 4.0 dan Society 5.0 serta penerapan etika penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Dr. Mitiana. Teman-teman, kita semua tentu sudah tahu bagaimana perkembangan teknologi akhir-akhir ini yang luar biasa pesat, dan kita tentu juga sudah paham bila mana perkembangan teknologi itu selamanya akan selalu memberikan dampak dua arah. Ada yang baik, tentu ada yang tidak baik. Dan itu semua sangat dipengaruhi oleh sikap dan etika kita dalam memanfaatkan dan merespon perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran kita ini sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi digital native sekaligus agen perubahan di era transformasi, termasuk penting juga memahami ancaman yang mungkin terjadi dan konsekuensi apa saja yang akan timbul jika kita lalai dalam merespon cyber security gitu ya. Dan pada akhirnya nanti harapannya setelah teman-teman mengikuti sesi pemaparan materi ini, kita semua bisa memahami dan mengimplementasikan etika digital dalam praktek dasar cyber security. Tentunya semua materi itu nanti akan disampaikan secara komprehensif oleh narasumber kebanggaan kita, Dr. Meitiana Indrasari. Mungkin Dr. Meitiana sudah bergabung di sini. Halo, selamat siang, Dr. Meitiana Indrasari. Halo, selamat siang. Akhirnya Iya. akhirnya tahu bahwa yang saya panggil Bu Weli itu ternyata Kakak Weli ya. Ternyata masih muda. Iya, Harus panggil alhamdulillah Mbak Ibu. atau Kakak gitu. Iya, gitu. Tapi ini saya kalau sejak kita berinteraksi, sejak kita komunikasi itu saya tahu Dokter Mediana ini luar biasa sekali semangatnya. Bahkan teman-teman ini ya, nanti di CV itu akan saya highlight satu hal yang sangat membanggakan dan membuat saya malu gitu ya sebagai orang yang dikatakan masih muda. Baik, Ibu sehat nggih, Bu?
Sehat-sehat, Nggih. Alhamdulillah. Bagaimana Surabaya panas, Ibu? Biasa, kalau Mbak Kot nggak Surabaya Oh kan? iya betul, nggih nggih. Nggih, ini Ibu mohon izin untuk saya bacakan CV-nya terlebih dahulu nggih, Bu. Baik, Gimana? teman-teman, semuanya sudah menyaksikan betapa Dr. Metiana ini adalah sosok yang sangat bersemangat dalam hal apapun ya. Jadi ini kemarin saya sudah mendapatkan kisi-kisi pencapaian terbarunya. Kalau kalian berpikir, oh pencapaian terbarunya itu doktor, itu salah besar. Jadi saya perkenalkan pemateri kita, narasumber kebanggaan kita pada siang hari ini, Dr. Meitiana Indrasari, ST, SM, MM. Dan pencapaian terbaru beliau adalah lulus dan baru saja diwisuda sarjana manajemen. Yang luar biasa ketika beliau sudah sampai pada puncak karir akademik doktoral, tapi beliau itu masih sangat semangat untuk menempuh ulang jenjang pendidikan sarjana, teman-teman. Sama seperti kalian. Jadi sudah dokter Metiana tapi masih berkenan untuk ngambil sarjana manajemen. Luar biasa sekali. Boleh teman-teman berikan aplaus untuk Dr. Metiana Indrasari. Ya, terima kasih. Beliau adalah seorang asosiat profesor bidang manajemen yang sekaligus juga menjadi dosen di Universitas Unitomo ya. Di Unitomo, beliau itu menjadi pembicara nasional juga pembicara internasional dan menjadi penguji Latsar CPNS BPSDM Jatim. Juga menjadi digital enthusiast programnya Kemkom Digi. Nah, untuk pendidikan, beliau lulus dari program Doktor Ilmu Ekonomi dari Queensland University Brisbane, Australia, dan sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Erlangga. Untuk pengalaman kerja ini, karena banyak ya teman-teman, saya bacakan yang terbaru dan masih ada sampai sekarang aja. Beliau menjadi Sekretaris Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dari tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian menjadi dosen S1, S2, S3, Manajemen Unitomo dari 2008 sampai sekarang. Juga menjadi dosen Holy Angel University Filipina dari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Nah, organisasinya ada Chief Executive Regional ACSB Jatim dari 2023 sampai sekarang, juga menjadi Ketua Pembina ADRI Jatim dan menjadi Pembina PWI Jawa Timur. Jadi itu teman-teman CV singkat yang bisa saya bacakan dan itu tentu sudah mewakili betapa narasumber kita itu memang benar-benar sangat luar biasa. Nah, dan kemudian Ibu mohon izin menyampaikan, jadi ini nanti waktu pemaparan materi barangkali bisa dimaksimalkan selama 1 jam, untuk 30 menit sisanya nanti akan kita optimalkan untuk membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang nanti pengen mengajukan pertanyaan, boleh nanti raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, atau teman-teman juga boleh mengetikkan di kolom komentar gitu, dan nanti kami dari panitia akan memilih 3 penanya yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya gitu. Makanya nanti silakan disimak materinya dengan baik sehingga nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan tentu nanti ada gift untuk teman-teman yang aktif bertanya gitu. Baik, Ibu, kiranya tidak elok jika saya terlalu banyak memberikan pengantar di awal, maka saat ini saya serahkan waktu sepenuhnya selama 1 jam ke depan kepada Dr. Mediana Indrasari, ST, SMMM. Disilakan, Ibu, monggo. Baik, terima kasih Mbak Weli Novitasari MPD. Senang Sami-sami, sekali Bu. ya, senang sekali ya bertemu dengan calon-calon pimpinan gitu ya, generasi emas ini semua yang ada di STKIP Amin. PGRI Pacitan. Baik, saya mohon izin, saya mulai, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat Bapak Bakti Sutopo SSMA sebagai Ketua dari STKIP PGRI Pacitan, kemudian Mas Zainal Fanani SPD sebagai Ketua Panitia PKKMB, serta seluruh jajaran Panitia PKKMB STKIP Pacitan. Terima kasih sudah mau mengundang, memberikan amanah dan mempercayai saya gitu ya untuk bisa sedikit ngulik gitu, sedikit ngulik maba dari STKIP PGRI Pacitan. Baik, saya izin share screen.
Baik, Ibu. Tadi lumayan ya, apa namanya, openingnya Bu Welly ini lumayan gitu. Masuk lah untuk propaganda itu masuk lah. Saya kayaknya akhir-akhir ini di setiap forum itu selalu yang diangkat. Tadi saya juga ada di forum dari FKIP gitu ya. Ada di forum Yudisium FKIP itu juga sama gitu. Yang dibahas itu justru karena sudah S3 tapi ambil S1 lagi. Maka bersyukurlah yang di sini yang sudah mendaftar kemudian akan menempuh proses perjalanan gitu ya untuk S1 berarti minimal kegelisahannya Bu Mei tidak masuk di S1 di bidang yang sama gitu ya, itu sudah terjawab gitu. Jadi memang sekarang ini apa namanya profesi yang sangat menjadi sorotan gitu. Walaupun tidak semua orang-orang yang kuliah di STKIP kemudian menjadi guru atau menjadi dosen gitu ya, tidak semuanya, tetapi banyak juga yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi biasanya orang yang mendaftar itu pikirannya itu sudah pengen mengabdi. Jadi baru masuk saja itu sudah harus berpikiran bahwa guru itu dengan segala vibes-nya, vibes positifnya gitu ya, dengan kebersahajaannya, dengan kewibawaannya, dengan kepintarannya gitu ya. Itu harus bisa memberikan senantiasa memberikan edukasi-edukasi baik itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu ya. Nah, kemudian ini relate dengan materi kita pada pagi, sorry, pada siang hari ini. Semangatnya masih semangat pagi nih soalnya pada siang hari ini gitu ya. Dan saya membawa materi tentang peran mahasiswa dalam literasi digital di era 4.0 and society 5.0 gitu ya. Yang sekarang ini tentu menjadi keresahan bersama. Kalau mahasiswa nggak ngerti ya, mungkin sudah ikutan resah atau tidak gitu ya. Tetapi untuk saya pribadi sebagai seorang ibu dan juga seorang pendidik gitu ya, kebetulan juga dosen gitu, tentu resah gitu ya melihat apa dan bagaimana ruang digital kita sekarang ini. Sebetulnya itu kita bisa gitu ya melacak karakter seseorang atau melacak apa kesukaannya seseorang itu dari algoritmanya gitu. Itu kita bisa lihat gitu. Jadi kalau misalkan kita itu ngelihat eh, ngelihat di device-nya si A gitu misalnya, device-nya si A itu isinya itu hanya tentang eh, ceramah-ceramah agama gitu. Artinya apa? Oh, artinya berarti memang dia suka akan kajian-kajian agama dan dia ingin mendalami ilmu keagamaan. Itu dilihat dari algoritmanya gitu ya. Di sisi lain si B gitu ya, dia algoritmanya banyak tutorial joget-joget tabola bale, misalnya begitu gitu ya. Berarti oh dia ini suka joget, suka dance. Kemudian ada yang algoritmanya itu banyak kriptonya, banyak kripto, banyak saham, banyak falas. Oh, berarti dia ini sudah mulai melirik investasi yang high risk, high profit. Jangan salah harus disebut ini ya, high risk ya. High risk. Well, oke, bisa high profit, tapi jangan lupa ada high risk. Ketika dana kita besar, kita bisa sukses, bisa gitu ya. Ketika dana kita kecil, nah itu harus hati-hati karena di sini juga high ada high risk gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang mahasiswa yang sekarang ini masuk di generasi Z gitu ya, masuk di generasi Z yang energinya itu masih luar biasa, kemampuan berpikirnya itu masih luar biasa, dikasih apapun di kepalanya itu akan diserap gitu ya. Maka kalau algoritmanya itu isinya itu tentang saling caci memaki, kemudian saling berantem eh antara mohon maaf mungkin kalau misalkan ini sedikit vulgar tapi nggak apa-apa kita sampaikan di forum akademik seperti ini gitu ya. Eh
berantemnya antara satu transgender dengan transgender yang lain. Kemudian makin memunculkan bagaimana sosialitanya LGBT. Belum lagi nanti flexing-flexing. Waduh, gitu. Waduh, itu bukan hiburan, itu bukan tontonan, tetapi itulah doktrin yang bisa merusak generasi-generasi muda dan merusak sebuah negara. Disitulah peran punggawa-punggawa mahasiswa, gitu ya. Ancamannya terlalu besar ini, ancamannya terlalu besar. Karena apa? Karena sebagian besar, hampir 70% masyarakat Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Dari 280 juta, 70%-nya pengguna media sosial. Coba bayangkan gitu. Ketika 70 orang, 170 katakanlah 170 juta gitu ya. Ketika 170 juta penduduk Indonesia setiap hari yang ditonton seperti itu, apa nggak lama-lama nanti yang awalnya dari bocil-bocil kemudian melihat laki bersama laki dan hidup bersama akhirnya menjadi biasa. Menjadi biasa karena sudah terbiasa lihat itu di media sosial. Kalau di media mainstream mungkin akan ada aturan, akan ada teguran gitu ya. Tapi di media sosial ini kan begitu cepatnya informasi. Nah, regulasinya ini kan baru dibuat dengan proses yang sedemikian panjang. Regulasinya baru dibuat dan ini sudah masuk dulu gitu dan ini sudah menjadi jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nah, satu lagi pesan yang sangat mendasar, jejak digital tidak bisa dihapus sampai kita, nah, sampai kita masuk ke liang kubur bisa jadi karena kan sampai internet nggak ada. Kapan internetnya nggak ada gitu? Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan adik-adik semuanya ya. Jadi, marilah kita berpikir gitu ya sebelum kita posting apapun juga gitu ya. Ditambah lagi kalau kita bicara tentang keamanan digital. Waduh, resiko keamanan digital itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya gitu ya, siapa yang pernah gitu ya, siapa yang secara pribadi pernah eh, ditelepon pajak, kemudian ditelepon kalau zaman dulu sih mama minta pulsa gitu ya. Oh, pada waktu belanja di e-commerce gitu ya, tiba-tiba kita tidak pesan, kemudian kita diminta untuk tracking barang kita gitu ya. Kemudian ada tawaran, cari duit gampang banget hanya dengan like dan juga capture-capture gitu ya. Like capture gitu. Maka Anda bisa bekerja dari manapun juga tanpa harus mengeluarkan effort dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata itu semua adalah bullshit, ujung-ujungnya ada di cybercrime. Mereka ini dapat data dari mana? Saya langsung saja vulgar, sevulgar-vulgarnya. Tidak ada yang aman sama sekali di ruang digital. Tidak ada yang aman. Yang ada adalah kita harus berhati-hati dan tidak mudah percaya, apatis dengan apapun juga, gitu. Kecuali kalau memang kita sudah benar-benar benar-benar paham siapa yang kita ajak bicara. Contoh, salah satu contoh. Tadi sama Bu Weli disampaikan bahwa Bu Mei adalah pengajar di Holy Angel University Filipina. Dan itu adalah pekerjaan remote yang setiap Sabtu Bu Mei harus 3 jam mengajar digital marketing communication untuk S2-nya di Holy Angel gitu ya. Awal pertama kali kenal gitu ya, tiba-tiba ada yang mend-DM. Nah, nanti kalau teman-teman yang ada di sini mau ngobrol sama Bu Mei, boleh DM, silakan gitu ya. Namanya juga sama gitu ya, Meitiana_Yunus gitu. Kalau follow nanti saya follow back. Gitu. Jadi eh, di di ini gitu ya, di kontak, di DM, kemudian dia tanya-tanya banyak gitu ya, dia tanya-tanya banyak, kemudian sampai di titik yang dia bilang ingin ingin melamar saya untuk menjadi dosen digital marketing communication. Nah, saya tanya, tahu saya dari siapa? Tahu saya dari rekomendasi apa? Lihat dari media sosial. Saya tidak pernah membayangkan bahwa media sosial saya sampai nyampe ke head departmentnya Holy Angel. Sama sekali tidak menyangka itu, gitu.
bayangan saya ya sudah, saya seperti orang kasih makan media sosial. Jadi kalau ada yang sudah follow ke saya hampir setiap hari tidak pernah tidak posting media sosial. Karena saya merasa saya memberi makan itu di media sosial gitu ya. Jadi seperti kegiatan ini pun gitu ya, tentu nanti saya izin dulu sebelumnya sebagai bagian dari etika digital gitu ya. Izin nanti untuk saya posting di media sosial saya gitu ya. Nah, kemudian dari situ akhirnya dia bilang bahwa dia sering lihat konten-kontennya di media sosial gitu. Terus saya bilang bahwa caption saya tidak pernah menggunakan caption dalam bahasa Inggris gitu. Walaupun saya cukup lama gitu ya pendidikan di Australia, tapi saya tidak pernah pakai caption bahasa Inggris, jarang gitu. Lebih sering saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Surabayaan karena saya orang Surabaya gitu. Saya lugas gitu ya. Nah, terus ternyata dia bilang bahwa dia lihat di menu itu, di fiturnya media sosial itu ada menu translate. Kemudian dia translate sampai akhirnya dia tahu bahwa oh Bu Mei itu adalah pengajar dari literasi digital, digital marketing communication, digital marketing, manajemen digital gitu. Pengajar-pengajar itu mereka akhirnya tahu. Sampai akhirnya setelah tahu ternyata dia dosen. Sampai akhirnya dia tracking sendiri ke riset-riset saya gitu ya. Saya pun juga, halo ini kan dunia maya gitu ya. Ini kan dumai gitu kan. Nggak mungkin lah gitu. Orang saya mau harus tiba-tiba percaya. Saya juga tidak kalah trackingnya gitu ya. Saya riset kalau di bahasa ilmiah saya riset gitu. Padahal saya tracking satu-satu itu orang yang ngontak saya itu saya cari satu persatu sampai ke website perguruan tingginya. Setelah oke, well kayaknya bener, ayo kita Zoom gitu. Akhirnya kita meeting Zoom beberapa kali, akhirnya deal untuk saya mengajar di S2-nya. Setiap Sabtu, 1 minggu 4 kali saya bekerja remote, buka laptop 3 jam saya duduk gitu ya dan memberikan materi-materi dan 1 bulan saya diberi gaji 4.000 peso atau kalau dirupiahkan sekitar 14 juta. Pure dari media sosial. Nah, inilah adik-adik yang pengen saya sampaikan gitu ya, bahwa media sosial itu benar-benar bisa menjadi jalan kita menuju keuntungan atau jalan kita menuju ke kerugian gitu. Ada ruginya, ada banyak gitu. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang yang pinter gitu ya, orang pinter baik secara akademik maupun non akademik gitu ya, apa namanya? Apply beasiswa ke luar negeri gitu. Mau apply beasiswa ke luar negeri karena memang dia sudah penampilannya oke, cakep gitu ya, cantik karena perempuan cantik, kemudian pintar public speakingnya oke, pokoknya itu well oke gitu. Nah, ternyata gitu ya, ternyata dia mengikuti tes dari mulai administrasi lolos, tes satu lolos, tes psikologi lolos, sampai di akhir tes wawancara lolos. Lolos begitu banyak kan itu step-stepnya, belum dokumen-dokumen yang harus dia lampirkan seperti TOEFL, TOEFL harus ITP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sampai akhirnya di terakhir gitu ya, di terakhir yang dilihat adalah portofolio media sosial. Adik-adik semuanya, saya belum pernah, sekarang ini saya belum pernah satu kali pun melihat program-program pemerintah yang tidak meminta media sosialnya masing-masing gitu. Saya barusan ikut apply untuk Project Manager Officer di Kemenkop, itu saya harus mencantumkan media sosial saya. Kemudian terakhir literasi digital, satu pun program Kemenkomdigi tidak ada satu pun yang tidak meminta eh, akun media sosial kita gitu ya. Nah, kembali lagi ke anak yang mau mendapat beasiswa ini tadi, akhirnya diceklah di situ gitu. Setelah dicek ada satu konten dia bermain-main dengan kucing. Tapi mainnya bukan bermain-main biasa, tetapi kucingnya diberi minuman keras sampai kucingnya mabuk. Untuk dia itu lucu, melihat kucingnya sempoyongan mabuk gara-gara minum minuman keras, itu lucu. Tapi bagi pemberi beasiswa, pemberi funding kita untuk segala hal,
langsung dicoret failed. Setelah sekian banyak dokumen, setelah sekian banyak step yang harus dia lalui dan lolos, jatuhnya justru karena di media sosial posting hal-hal yang gitu ya. Jadi saya cerita begini ini juga nyesek juga ya, ikut eman gitu. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi eh kita kita sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, diharapkan sekali gitu ya menjadi punggawa-punggawa yang menjaga ruang digital Pacitan, Jawa Timur, Indonesia sampai dunia gitu ya. Harapannya itu gitu ya. Tetapi gitu, ketika kita sudah berangkatnya untuk menjaga kesehatan ruang digital, maka yang boleh kita posting adalah yang positif-positif saja. Jangan beresiko dengan posting hal-hal negatif gitu. Ya. Nah, sehingga kembali lagi ke refleksi ini tadi gitu ya. Begitu banyaknya yang tidak aman di ruang digital, maka yang bisa kita lakukan adalah ya kita yang berhati-hati sendiri. Dimanapun apapun saya juga nggak tahu caranya itu bagaimana, saya nggak tahu. Orang tua saya seorang ibu yang usianya hampir 70 tahun, 68 tahun gitu ya. Sedang antri di teller gitu ya untuk transfer ke putranya. Ini ibu saya ini. Tiba-tiba, tiba-tiba ada WhatsApp, "Mam, jangan transfer di nomor itu, transfer di nomorku aja." Sebagai seorang ibu yang usianya sudah lansia, senior lansia bahkan ya gitu, tentu oh ya ini WhatsApp dari anakku, aku nggak boleh transfer di nomor di eh, di rekeningnya dia yang ini, tapi aku harus transfer ke sini gitu. Dan itu benar-benar dari penipu. Walaupun sampai sekarang saya nggak ngerti dan saya bertanya-tanya, bagaimana penipu itu bisa tahu bahwa ibu saya sedang antri teller mau transfer tuh. Belum lagi nanti misalnya adik-adik yang ada di sini ya, jangan salah loh ya, nyimpen apa tiba-tiba dapat WhatsApp gitu ya dari orang yang mengaku ketuanya, ketua STKIP PGRI Pacitan gitu ya. Tiba-tiba ada begitu, mungkin sangat mungkin gitu ya, dengan alasan silakan menyelesaikan tunggaan SPP selama 3 bulan, boleh dibayar 1 bulan saja ke nomor rekening ini. Nah, itu juga hati-hati. Bagaimana mungkin si pelaku cybercrime ini tadi tahu bahwa kita nunggak 3 sampai 4 tahun? Itulah yang saya bilang tidak ada yang aman 100% di ruang digital. Dimanapun juga negara saja dengan pangkalan data nasional saja bisa bobol, apalagi kita. Kira-kira begitu. Sehingga kalau ada hal-hal, ada urusan yang berkaitan dengan itu, silahkan konfirmasi. Nomornya nomor asing, silahkan konfirmasi. Atau dari Dirjen Pajak menyatakan update data, silahkan klik. Jangan mudah percaya, ndak usah diklik daripada nanti yang disebarkan adalah virus atau pengintai data-data yang ada di device kita. Ujung-ujungnya juga ngambilnya arahnya mau kemana? Ya nguras rekening rekening mobile banking kita, kira-kira begitu gitu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa aku adalah muridnya Bu Weli gitu? Ya, aduh, saya juga saya juga benar-benar nggak ngerti itu. Tetapi yang saya tahu adalah Shopee punya data kita. Tokopedia punya data kita, media sosial punya data kita. Jadi semua semua aplikasi yang ada di handphone kita, bahkan Google punya data kita, Apple punya data kita, semuanya punya data kita, gitu. Jadi kita sekarang ini sudah eh, gampang akan dimasukin siapapun itu akan gampang gitu. Tiba-tiba ada orang yang mengaku anak saya bilang ditangkap polisi karena tertangkap narkoba.
Misalnya begitu. Kemudian dari polisi seolah-olah minta uang tebusan ke saya. Itu kalau kita tidak cakap digital, adik-adik, tidak cakap digital, satu, dua, panik. Selesai uang kita akan kita langsung transfer. Hubungannya dengan anak, gitu. Mungkin Bu Mei kalau misalkan tidak aware terhadap hal-hal yang seperti ini, mungkin Bu Mei juga akan panik. Ditelepon anaknya, suara itu bisa mirip anaknya gitu. Ditelepon anaknya dan kemudian bilang, "Mama, aku ditangkap polisi karena tadi aku di jalan dititipi temanku dan ternyata itu narkoba." Dan itu benar-benar terjadi real gitu. Ya, belum lagi cybercrime yang lain. Ayo kita bicara tentang judi online. Coba bayangkan. Nih yang suka nonton bola. Yang suka nonton bola, bola itu kadang-kadang sama seperti kalau kita mau nonton drama Korea. Ada cuplikan drama Korea, kemudian kita mau nonton gitu kan ya. Kita mau nonton, kemudian kita klik di situ, kemudian kita harus bayar kan kalau mau nonton sampai habis. Sama dengan bola juga begitu. Ini kejadian ini soalnya gitu. Kejadian dan di sekitar saya gitu ya. Mau nonton bola, kemudian dia akhirnya bayar. Bayar kalau nggak salah 20.000 untuk nonton pertandingan bola itu gitu. Ternyata setelah dia bayar 2.000, besoknya tiba-tiba dari Polres 2 orang bawa anak itu yang nonton bola. Ternyata itu apa? Ternyata itu judi online. Apa ya? Saya juga tidak habis pikir gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya? Orang niatnya mau nonton bola, tiba-tiba dia ngeklik, dia untuk melihat sampai akhir dia harus bayar 20.000, dia transfer, kemudian dari cybercrime Polres itu apa namanya dapat datanya gitu. Karena terlisensi judi online, akhirnya si anak ini dibawa 24 jam baru dilepas. Setelah benar-benar yakin bahwa si anak ini memang benar-benar tidak tahu dan track recordnya bagus dan tidak pernah. Saya sampai waktu itu saya ikut ngomel-ngomel gitu. Saya sudah nyang itu apa ya? Saya sudah berpikiran sampai saya mau bikin konten gitu. Jangan masyarakat yang dijadikan korban gitu ya. Masyarakat yang tidak tahu kemudian mereka akhirnya menjadi korban dari judol dan kemudian ditangkap tetapi bandarnya tidak diapa-apakan gitu. Sampai saya sudah kemarin sudah seperti itu. Tapi karena nggak sampai 24 jam, kira-kira ya 12 jam kemudian anaknya dilepas akhirnya saya ya sudah. Itu terjadi di sekitar saya. Makanya saya tahu persis. Jadi kalau adik-adik misalnya mau nonton begitu atau apa, saya juga sampai detik ini saya tidak tahu filternya. Yang saya bisa sampaikan adalah hati-hati. Terlalu banyak kebocoran data, terlalu banyak cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Itu masih sedikit yang saya ceritakan. Belum nanti yang dari e-commerce, belum nanti yang pembayaran dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Jadi ternyata cyber security itu bukan hanya urusan departemen IT, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan akademik kita semua. Jadi kita mulai perjalanan itu menuju literasi digital yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita bicara dari 4 pilar literasi digital, ada budaya, ada etika, saya mungkin akan gampang ngomongnya. Apa yang diajarkan oleh orang tuamu, guru-gurumu, dosen-dosenmu di ruang nyata atas budaya dan etika, bawa itu ke ruang digital. Gitu ya. Kalau saya bicara tentang kecakapan digital, mungkin kita akan gampang mendapatkan informasi-informasinya. Tapi kalau kita bicara tentang keamanan digital, harus pegangan apa? Saya pun rasanya juga tak tahu gitu. Yang saya tahu adalah saya tidak mudah percaya dengan janji-janji cepat kaya. Saya juga tidak mudah ngeklik apapun orang kirim atas orang yang tidak saya kenal atau orang yang mengaku kenal saya, nomor sudah saya save tapi dia pakai nomor baru gitu ya. Saya tidak mudah klik link yang ada di media sosial, baik Facebook maupun Instagram. Saya tidak mau, karena saya khawatir apa? Ketika saya masuk, dia
memasukkan alat di akun-akun saya gitu. Jadi itu bahayanya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dulu gitu ya, kalau dulu eh, kita yang namanya kelas ya kalau ada materi pemberian materi seperti PKKMB ya harus di ruang kelas gitu ya. Ya harus di ruang kelas, menyiapkan ruang kelasnya, nyapu ngepel, kemudian udaranya harus diperhatikan, konsumsi dari Surabaya ke Pacitan itu mungkin sekitar 7 jam gitu ya harus perjalanan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang di era sekarang ini dunia pendidikan tinggi itu jauh lebih mudah gitu ya. Buka laptop, jangankan ke Pacitan, tiap minggu sekali saya ke Filipina juga bisa. Cukup dengan buka laptop dan mentransferkan knowledge yang saya ketahui lebih dulu gitu ya. Jadi inilah yang apa salah satu transformasi yang gila-gilaan gitu ya di ruang pendidikan tinggi pun adik-adik juga begitu gitu ya. Jadi kalau dulu itu tercetha wilo-wilo ya tak. Saya kasih yang paling signifikan dari semua mahasiswa itu sekarang ya. Saya lihat, saya kan juga dosen nih. Saya kalau kasih materi gitu ke mahasiswa, kemudian sekarang kita sudah masuk di era digital. Maka kita mencari satu materi di ruang digital akan keluar bukan hanya satu materi, tapi puluhan materi. Tapi puluhan materi. Maka saya berharap semuanya bisa baca materi-materi yang ada di ruang digital dan kemudian apa yang kalian baca paparkan. Nah, pada waktu dia memaparkan, pada waktu mahasiswa saya itu memaparkan, saya lihat itu yang namanya PowerPoint-nya itu bagus-bagus. Bagus-bagus gitu ya. Tapi karena dosennya ini mungkin pengajar artificial intelligence gitu ya. Akhirnya kita tahu, oh kamu pakai gamma. Oh kamu pakai pop eye gitu. Ya kan? Itu masih yang paparan-paparan. Bagaimana dengan yang tugas akhir gitu ya? Oh, ternyata sudah ada promnya sekarang untuk bikin tugas akhir gitu. Apakah kemudian dosen sebagai dosen saya bilang, "Oh, tidak boleh." Bagaimana kita bisa bilang ini boleh atau tidak boleh sedangkan teknologinya itu sudah dipakai jutaan manusia yang ada di dunia gitu. Maka yang bisa kita lakukan gitu ya kalau dari sisi dosen itu biasanya kita tetap mengarahkan ke kualitasnya. Karena output dari AI atau artificial intelligence akan berkualitas di tangan orang yang berkualitas. Tidak mungkin sama output yang dikeluarkan saya gitu ya. Saya misalkan lagi bikin proposal apa gitu ya, temanya sama nih. Saya yang bikin sama mungkin anak yang baru lulus SMA bikin gitu. Baru lulus SMA kayak adik-adik ini gitu. Mungkin dalam penulisan artikel bisa jadi gitu ya. Bisa jadi karena saya mungkin cukup berpengalaman dalam riset dan lain sebagainya, tentu akan berbeda dengan orang yang belum terbiasa riset gitu. Jadi inilah transformasi pendidikan yang luar biasa. Kadang-kadang saya juga berpikir lama-lama mahasiswa ini bisa lebih pintar daripada dosennya karena dia sudah punya personal asisten. Setiap mahasiswa itu punya personal asistennya masing-masing. Siapa personal asistennya? Artificial Intelligence atau AI. Gitu. Jadi ada digitalisasi, ada artificial intelligence gitu ya. Kemudian ada Internet of Things di kampus gitu ya. Kemudian ada big data untuk analisis akademik. Jadi setiap orang yang punya data, maka orang itu bisa memanfaatkan data itu untuk riset-riset pengembangan gitu ya. Oke. Kemudian sebentar saya ngopi dulu.
Kemudian ini adalah, nah ini di Society 5.0 Human-Centered Technology. Teknologi yang mengutamakan kesejahteraan manusia, menciptakan masyarakat inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi dunia fisik dan siber. Ingat ya semuanya. Indonesia. Oh, salah. Kita lewat dari Pacitan dulu karena local wisdom gitu ya. Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, dan dunia membutuhkan sosok-sosok seperti adik-adik ini semua untuk menjaga kesehatan ruang digital. Membutuhkan sosok seperti mahasiswa-mahasiswa STKIP PGRI Pacitan untuk menjaga kesehatan ruang digital. Apa yang bisa dilakukan? Jangan nonton hal-hal yang negatif supaya tidak terkontaminasi. Dimulai dari itu dulu deh. Kalau ada hal-hal yang negatif, yang nggak benar-benar, yang tidak sesuai dengan norma, yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai dengan budaya, gitu ya, yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, skip, 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 gitu. Kalau netizen kita itu kan aib makin dibuka, makin dapat dia cuan gitu ya, makin terkenal dia gitu. Jadi ini yang regulasi-regulasi seperti ini yang akhirnya belum cukup kuat ditegakkan gitu ya di negara kita gitu. Oke, sehingga sekarang ini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak knowledge workers yang tidak hanya menguasai teknologi tapi juga adaptif terhadap perubahan dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi tantangan digital masa depan gitu ya. Jadi mau pinter gampang. Nggak bisa masak sama sekali, cari tutorial masaknya. Saya hobi masak, bikin konten-konten tentang masak gitu ya. Misal ini ya, saya suka apa? Saya suka bikin konten-konten edukasi untuk anak-anak SD misalnya ya. Saya bisa desain gitu ya. Saya bisa desain, saya bisa bikin konten-konten. Maka bikinlah konten-konten. Kalau perlu supaya dapat keuntungan, masukkan ke link ID untuk jadi produk digital yang dijual. Laku dan cukup banyak sekarang ini. Apalagi yang gambar-gambar lucu. Misalnya desain gambar lucu untuk doa mau masuk kamar mandi, misalnya begitu. Didesain sebagus-bagusnya gitu ya, bikin beberapa desain, kemudian dimasukkan di link ID dijual. Itu sangat possible teman-teman untuk bisa mendapatkan cuan di ruang digital gitu ya. Itu masih cuan yang produk digital, belum yang tidak punya produk dan tidak punya jasa gitu ya. Tapi karena ini kita bicaranya cybercrime, nanti kita kapan-kapan apa ngobrol gitu ya. Boleh mungkin kalau mau ini DM ke Bu Mei gitu ya, kita bisa ngobrol gitu. Gimana ini caranya? Saya punya media sosial, gimana ini caranya supaya dapat cuan gitu. Nah, peran mahasiswa sebagai digital native di era transformasi. Tadi sudah disampaikan sama Ibu moderator gitu ya. Dan di sini sebetulnya konsep ini, 4 konsep ini selalu saya masukkan dimanapun saya berada dan dalam program apapun. Dan dalam program apapun. Jadi misalnya saya lagi kasih materi di BPSDM Pemprov gitu. Tadi kan disampaikan bahwa saya penguji latsar CPNS. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik ini masuk di P3K atau CPNS pasti ketemu saya. Pasti ketemu saya karena saya salah satu pengujinya gitu ya. Dan 4 konsep ini adalah 4 konsep yang selalu saya masukkan bagaimana ASN harus ada di ruang digital gitu ya. Ada skill, ada culture, ada safety, ada etik gitu. Kemudian untuk komunitas-komunitas bisnis karena saya kebetulan ada di komunitas bisnis gitu ya. Jadi di semua komunitas bisnis itu pasti akan saya masukkan gitu. Apalagi di perguruan tinggi gitu ya. Di perguruan tinggi ini literasi digital ini termasuk mata kuliah yang wajib. Harus diikuti oleh mahasiswa. Walaupun belum MKDU gitu ya. Tapi harus diikuti oleh mahasiswa karena apa? Kebutuhan, urgensinya agar semua bisa sehat di ruang digital. Karena hampir
kehidupan kita selama 24 jam, separuhnya sendiri kita habiskan di ruang digital gitu. Jadi apa itu Bu Mei? 4 konsep itu Bu Mei. Kita mulai dari budaya dulu deh. Culture, membangun budaya yang positif dan bertanggung jawab. Kayak apa sih sebetulnya budaya orang Indonesia ini? Sebenarnya kita itu gampang. Kalau tadi saya bilang, apapun yang diajarkan guru, apapun yang diajarkan orang tua, apapun yang diajarkan dosen di ruang non-digital, kita aplikasikan di ruang digital. Gitu. Bahwa kita harus hormat kepada orang tua. Di ruang online pun kita harus hormat dengan orang tua. Gitu ya. Jangan karena di depan, karena kita hanya bertemu dengan huruf gitu ya, tidak ketemu secara langsung, kemudian kita boleh gitu ya, sedikit kurang ajar gitu misalnya, kurang ajar kok sedikit gitu ya, sedikit-sedikit. Jadi nggak boleh, tetap tetap kita harus ya saling menghormati gitu ya. Katakanlah bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu ya, bahwa kita pun juga punya banyak gitu ya budaya yang ada di Indonesia. Saya sampai di seluruh media di YouTube saya itu saya sampai bikin lokal is a king and content is a queen gitu. Jadi berangkatnya semua itu adalah dari lokal. Bagaimana kehidupan masyarakat kita, bagaimana budaya-budaya kita yang luar biasa itu yang kemudian kita bawa ke ruang digital gitu. Itulah bagaimana kita menjaga budaya Indonesia. Karena ya kalau bukan kita sebagai orang Indonesia, terus bagaimana cara kita bisa melestarikan budaya yang sudah turun-temurun dari mulai nenek moyang kita gitu ya. Siapa yang kemudian akan menjaga gitu. Jadi ini apa sudah 1 jam ya? Belum ya? Maaf ya, soalnya kan dosen kan kalau kalau sudah terbiasa ngajar, kalau ngajar kan lama gitu. Takutnya nanti saya diingatkan kalau memang waktunya Nggih. Mohon izin Ibu, ya. sebelum dilanjut nggih, karena ini nanti sesi berakhir di jam 15, jadi Oke. mungkin untuk sesi pemaparan materi bisa dimaksimalkan sampai pukul 14.45 ngaten nggih, Bu. Oh ya. Supaya ada 15 menit untuk sesi tanya jawab nggih. Oh ya ya. Matur nuwun Oke. Ibu, monggo Ya, dilanjutkan. oke. Baik, itu adalah culture gitu ya. Sekarang yang kedua, kita bicara tentang etika gitu ya. Sebetulnya etika ini yang seperti apa sih? Prinsip moral dalam berinteraksi dan berbagi informasi di ruang digital gitu ya. Kita punya Pancasila deh gitu. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, mungkin ada di culture gitu ya. Kita bicara tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Dari ketuhanan yang Maha Esa saja, kalau kita lihat butir-butir Pancasila, itu sudah seharusnya tidak ada ruang sama sekali di media digital itu untuk orang-orang yang intoleransi, apalagi radikalisme intoleransi gitu ya. Itu kita dari Pancasila saja. Kemudian kemanusiaan, kesetaraan yang kedua gitu. Harusnya nggak boleh kita merendahkan, mencaci, memaki. Duh, nggak boleh. Apalagi penjarahan di streaming. Aduh, gitu ya. Aduh, gitu. Ini gimana ini negaranya ini nanti akan seperti apa gitu ya. Akhirnya begitu banyak yang hal-hal yang sangat bertentangan dengan Pancasila gitu ya di kemanusiaan. Kemudian di ketiga persatuan. Segala hal ketika kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan kan akan menjadikan sebuah kehidupan harmoni kehidupan yang positif gitu ya. Kita bicara untuk orang banyak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan, demokrasi, bebas berekspresi. Dilihat bebasnya saja, dilihat bebas berekspresinya saja gitu, tapi tidak dilihat bahwa kita sebagai warga negara kita dibatasi dengan undang-undang UU ITE. Jangan mengotori jejak digital kita dengan hal-hal yang melanggar hukum karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Bebas berekspresi bukan berarti bablas. Nah, bukan berarti bablas gitu ya. Jadi kita mesti berhati-hati gitu.
Kemudian yang kelima, keadilan sosial gitu ya. Jadi seharusnya Indonesia itu ya tolong menolong, gotong royong, saling menghormati gitu ya. Oke, kemudian kita bicara skill. Setelah culture, etika, skill. Jadi saya urutkan sampai nanti yang paling momok adalah cybercrime gitu. Skill. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita cari satu materi saja untuk kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, ternyata yang keluar bukan satu materi. Wong Bu Mei yang dosen digital marketing aja kalau cari satu materi tentang digital marketing itu yang keluar bukan cuma satu, bukan cuma 10, tapi ratusan ribu. Tinggal cari mana yang paling relevan dan kemudian kita manfaatkan itu. Itu kalau mau cari di browsing di mesin pencarian gitu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan AI, personal bos gitu ya, personal assistant, personal sesuai keinginan kita. Kita mau bicara tentang apa gitu. Jadi jujur ya, nggak apa-apa lah, jujur aja daripada nggak jujur kan. Saya kemarin itu diinfo sama Bu Weli, diinfo sama Bu Weli bahwa eh bla 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 gitu ya, perkenalan gitu Bu Weli dari ini, mohon maaf Ibu kampus kami bla 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 gitu ya, kemudian disampaikan meminta bantuan Ibu untuk menjadi narasumber pada materi berikut, pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 and society 5.0, kemudian yang etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT. Kedua materi ini nanti mohon dititik beratkan pada cyber security bla 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 gitu ya. Dan mungkin tanpa disadari Bu Weli itu sudah memberikan prompt ke saya, gitu. Sudah memberikan prompt ke saya. Kemudian prompt inilah yang saya olah. Prompt ini yang saya olah sehingga keluar di materi PowerPoint-nya, gitu. Prompt ini dan apa? Apakah sudah selesai? Oh, kalau gitu gampang dong ya. Kita bisa bikin apapun gitu, bisa. Tapi begitu kita paparan, public speaking kita jelek, artikulasi kita jelek, pemahaman kita jelek. Wassalam, sebagus apapun PowerPoint-nya. Jadi output yang dikeluarkan AI akan berkualitas di tangan orang yang berkualitas. Selesai? Belum selesai. Kita bikin seperti ini kan untuk dipaparkan. Kita bikin proposal kan untuk dipaparkan. Ketika kita tidak menguasai, wassalam gitu ya. Wassalam pasti gitu. Nah, saya lanjutkan lagi, jadi terkait dengan skill ini banyak yang bisa kita pelajari gitu ya. Bahkan kita kalau misalkan mau belajar Canva, oh cari aja tutornya banyak sekali. Belajar Canva, bagaimana bikin PowerPoint itu supaya bisa bagus gitu ya. Kalau misalnya harus berbayar gitu ya, di kalau nggak salah itu, oh tapi kalau kalau guru-guru itu nggak bayar kok. Ada ada gitu dari pemerintah itu gitu. Terus eh sekarang ini ya bukan saya ngajari yang tidak baik ya gitu. Tetapi banyak juga dijual itu akun-akun murah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena pasti ada kekurangannya gitu ya. Itu di marketplace-marketplace gitu. Jadi intinya adalah skill itu bisa kita pelajari kapanpun dan dimanapun, baik dengan bantuan guru ataupun tidak, baik dengan bantuan dosen ataupun tidak. Apakah nanti ini akan menghilangkan guru dan dosen? Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu gitu ya. Karena apa? Karena harus ada orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki rasa, yang juga turut bicara untuk mengarahkan generasi-generasi bangsa. AI tidak punya itu, gitu ya. Oke, kemudian kita bicara tentang keamanan. Nah, keamanan ini yang akhirnya menjadi momok. Bahkan saya pun kalau mau ditanya, eh Bu Mei nggak apa-apa itu pasang teleponnya di bio. Bu Mei nggak apa-apa tuh pasang. Akhirnya kita harus sadar gitu ya bahwa apapun yang kita pasang, apapun yang kita interaksikan gitu ke siapapun, baik itu KTP, NPWP, tanggal lahir, akta, ijazah dan lain sebagainya gitu ya.
Akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal data kita beredar di ruang digital. Kita kalau mau cari gitu ya, misalkan KK ya atau KTP gitu ya, KTP, cari yang image. Search-nya, mesin pencariannya di filter image. Keluar semua itu yang bebas berkeliaran di media sosial. Sudah ketemu KTP, cari kakaknya, bebas. Sudah ketemu KTP, sudah ketemu kakak, tahu nama ibunya, selesai kan berarti wassalam kan gitu. Bisa masuk ke pinjol, bisa masuk ke kredit-kredit mana gitu ya tiba-tiba gitu. Nah itulah akhirnya ya yang kita harus berhati-hati. Kita harus secara sadar bahwa tidak ada yang aman 100% di ruang digital. Sama sekali. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan ya, ini tadi terkait dengan phishing akun palsu gitu, orang yang mengaku-mengaku ketua dari STKIP, PGRI Pacitan, orang yang mengaku-ngaku Bu Weli gitu ya, atau bahkan bisa jadi nanti karena namanya Pak Zainal Fanani ini, Mas Zainal Fanani ini mungkin sudah nyebar kemana-mana gitu ya, ketua panitia gitu ya, tiba-tiba nanti bisa aja gitu orang yang mengaku Zainal Fanani minta urunan, ayo urunan semuanya. Gitu bisa gitu ya. Kemudian phishing akun palsu, kemudian pembobolan data akademik bisa, sangat bisa gitu ya. Di dulu saya di kampus saya terakhir saya menjabat sebagai wakil rektor gitu ya. Ada salah satu mahasiswa yang ditelepon sama wakil rektor dua. Orang yang mengaku wakil rektor dua. Luar biasanya adalah orang ini tahu bahwa si mahasiswa itu nunggak SPP berapa bulan. Coba, itu taunya dari mana? Sampai sekarang entah siapa yang salah gitu kan. Jadi itulah misteri-misteri yang ada di ruang digital. Dan itu bukan hanya terjadi di satu perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang juga mengalami hal yang sama. Jangankan perguruan tinggi, negara saja bisa gitu ya. Jadi kemudian perlu juga plagiarisme dan juga AI abuse, penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk mengerjakan tugas tanpa pemahaman itu juga merusak integritas akademik. Itu tadi yang Bu Mei sampaikan gitu. Ketika kita sudah berkualitas dengan materi yang kita pahami, boleh kita kemudian memperkuat itu dengan personal asisten kita. Tapi kalau misalkan kita belum sama sekali, perbanyaklah ilmu, perbanyaklah materi supaya diri kita yang menjadi berkualitas gitu ya. Oke. Dan membangun etika digital bertanggung jawab di kampus gitu ya. Contoh saya baru mengalami tadi ada di grup gitu ya, di WhatsApp grup ada beberapa orang isinya karena sama-sama pemenang hibah gitu ya. Kemudian diminta untuk mengirimkan KTP dan NPWP. Mohon bisa Bapak Ibu mohon bisa dikirimkan KTP dan NPWP gitu. Maka saya yang berinisiatif bilang di WhatsApp grup itu untuk Bu punya saya kirim via Japri. Itu sebetulnya yang saya pikirkan adalah keamanan digitalnya. Jangan KTP itu kemudian diewer-ewer di grup isinya orang banyak yang kita tidak bisa percaya 100% gitu ya. Itu pun walaupun kita sudah percaya 100% pun juga masih bisa bobol gitu, apalagi enggak gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga dan hati-hati sebisa mungkin. Kemudian saya pikir yang ini tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, pencurian identitas gitu sudah juga. Jadi biasanya itu ada link yang kita klik, kemudian dia bisa tahu semua teman-teman kita, data-data yang ada di phonebook, kemudian diteleponi semua, atau di WhatsAppi semua gitu ya. Kemudian hati-hati kita berbatas dengan UU ITE gitu ya. Kalau tidak ada yang melapor, mungkin tidak ada masalah gitu ya. Seperti yang sekarang terjadi. Salah satu influencer kita Ferry Irwandi gitu ya
Ketika tidak ada yang melaporkan ya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemarin ketika TNI ancang-ancang mau melaporkan juga gitu ya, bisa, ya bisa saja gitu ya. Dan kalau sudah menjadi jejak digital, tidak dilaporkan sekarang, dilaporkan 2 tahun lagi, dilaporkan 3 tahun lagi, ya masih bisa karena masih ada jejak digitalnya. Oh, jejak digitalnya sudah saya hapus. Kita pikir sudah kita hapus, ternyata sudah di capture orang lain, sudah di repost orang lain, sudah diposting orang lain. Itulah kejahatan jejak digital negatif. Kalau kebaikan jejak digital positif juga banyak gitu ya. Jadi kita ambil yang positif-positifnya saja. Dan tentu saja gitu ya, ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar gitu ya, tentu itu akan merusak reputasi kita gitu. Jadi reputasi pribadi dan institusi juga bisa rusak permanen gitu ya, mempengaruhi peluang karir dan juga kredibilitas akademik. Tanggung jawab moral atas konten apapun yang kita buat itu bukan hanya tanggung jawab kita sendiri, tapi juga tanggung jawab orang-orang di sekitar kita, tanggung jawab institusi kita. Itu sebabnya ketika anak yang berantem kemudian bapak yang dipanggil KPK bisa kan gitu. Itu tanggung jawabnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. 4 prinsip etis digital untuk mahasiswa ada transparansi gitu ya. Selalu jujur dalam menulis apapun, tulis referensinya gitu ya. Kemudian kita gunakan platform itu secara sehat gitu ya. Jadi apa memang murah sih gitu ya yang ada akun-akun yang ada di marketplace gitu ya, tapi sebaiknya juga itu kan semacam bajakan gitu ya. Jadi atau dipakai rame-rame gitu. Jadi perhatikan juga untuk keamanan data, untuk data-data kita yang kita gunakan akun-akun di akun-akun murah itu tadi gitu ya. Kemudian akuntabilitasnya dan juga yang utama adalah security. Security first gitu ya. Jadi gunakan OTP, kemudian gunakan apa namanya update sistem secara berkala dengan antivirus gitu ya. Jadi kita perlu gitu. 2FA, two factor authentication gitu ya. Jadi kalau media sosial kita ada yang mau masukin atau platform kita ada yang mau masukin, itu akan ada notifikasinya gitu ya. Jangan mudah klik link. Udah deh mulai sekarang. Nggak usah dipikir mencurigakan atau tidak mencurigakan. Pokoknya jangan mudah klik link. Kecuali misalnya kita sudah tahu Mbak Weli, Bu Weli, kita sudah save nomornya. Ketika kemudian Bu Weli bilang untuk daftar KKN ke link ini, nah itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau sudah dari orang yang tidak kita kenal, jangan pernah diklik. Itu lebih aman, gitu. Kemudian silakan backup data rutin. Kemudian aplikasi itu selalu diambil dari App Store atau Play Store gitu ya. Dan kita bijak dalam bermedia sosial. Mahasiswa sebagai agen perubahan literasi digital dari orang konvensional menjadi orang-orang digital gitu ya. Digital citizen yang kritis gitu ya. Jadi kita menjadi orang yang kritis, tidak mudah ikut terutama hal-hal yang negatif. Enggak gampang ikut-ikutan. Penjaga ruang digital gitu ya. Ruang digital itu yang sudah sedemikian sumpeknya gitu. Ayo jangan diam, ayo kita share hal-hal yang menyegarkan, hal-hal yang menyehatkan sehingga yang muncul dari Indonesia itu bukan hanya yang negatif-negatif saja, tetapi juga akun-akun positif dari STKIP PGRI Pacitan gitu ya. Kemudian Duta Keamanan Digital kita ingatkan ke semua jangan sampai kita tidak menyebarkan KTP tiba-tiba adik kita yang nyebarin KTP. Ya kan? Jadi kita perlu memberikan edukasi ke yang lain juga gitu ya. Karena di ruang digital itu kejujuran maka kita bisa membangun kepercayaan dan juga kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Adik-adik pengen apa? Misalnya Bu Mei, saya punya ide Bu Mei. Bagaimana kalau di sini ada UMKM, ininya begini, 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 begini. Ayo kita bikin risetnya. Ayo kita bikin proposalnya untuk hibah pendanaan baik Dikti maupun di mana gitu. Misalnya begitu. Oke, siap gitu ya. Baik, Alhamdulillah pas 14.45 saya akhiri bunga di Taman Bunga Selasih. Ambillah satu, jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, luar biasa sekali kan teman-teman pemaparan dari Ibu Mei.
sesuai dengan apa yang sudah kata Bu Mei propaganda ya. Tapi ini propaganda yang positif insya Allah. Jadi benar rasanya malu ya kalau kita yang muda itu tidak semangat. Padahal Ibu Mei yang secara usia itu lebih tua daripada kita, beliau semangatnya sangat luar biasa. Semangatnya pagi terus ya Bu, meskipun hari sudah selalu berganti sampai ke malam. Nah, ini sudah ada 3 yang raise hand. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Nazril Ilham dari Prodi Pendidikan Informatika untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Wah, ini nggak bisa diposting semua ini ternyata sampai 18 halaman ini. Mungkin nanti bisa ini Bu, apa di foto per slide gitu terus nanti dikombinasi. Nggih, silakan Mas Nazril Ilham bisa. Oh, tidak. Oh, nggak bertanya. Dari Mas Ruhan, Ruhan Sanusi. Oh, Raisen tapi nggak mau nanya. Ini turunkan Oh, tangan jika iya. iya. Ya, ya bisa, Bisa? bisa. Silakan, Mas Ruhan. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Ran Sanusi dari Prodi Informatika dari kelompok 17 Dewi Kunti. Mohon maaf, Ibu izin menanyakan, dalam menghadapi era 4.0 dan society 5.0, kita ini sebagai mahasiswa, mana yang lebih baik menjadi mahasiswa yang generalis, yang serba bisa atau multi talent, atau menjadi mahasiswa yang spesialis, yang ahli di bidang tertentu? Cukup, Mas Ruhan, pertanyaannya. Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, Ibu izin apakah ini akan dijawab per pertanyaan atau kita tampung dulu? Boleh mungkin ya pertanyaan ya. Oh, baik, nggih. Nggak Nggih. apa-apa ya. Ya, Sabar ya dari adik-adik ya. Mas Ruhan tadi, Bu, intinya apakah di era seperti sekarang ini baiknya itu menjadi multi talent, artinya banyak banyak yang dikuasai, tapi tentu tidak mendalam atau lebih cocok jadi spesialis aja, nggih. Oke. Saya ini kelebihan dan kekurangannya ya. Multi talent. Kelebihan dari multi talent itu adalah bisa beradaptasi di berbagai bidang. Cocok untuk dunia kerja yang dinamis, terutama di era digital di mana tuntutan pekerjaan cepat berubah. Kemudian lebih mudah memahami keterkaitan antar disiplin ilmu atau interdisipliner. Kemudian memiliki peluang lebih besar untuk mengisi berbagai posisi pekerjaan. Itu adalah mahasiswa generalis atau serba bisa. Itu kelebihannya. Kekurangannya, satu, pengetahuannya cenderung luas tapi dangkal. Nah, ini kekurangan. Kemudian yang kedua, kurang memiliki keunggulan unik untuk membedakan dari yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa terjebak pada jack all trades, master of none gitu. Jadi semua bisa tapi nggak master dimanapun gitu, dangkal itu tadi. Mahasiswa spesialis atau ahli di bidang tertentu sekarang, kelebihannya mendalami keahlian hingga tingkat ahli sehingga diakui sebagai pakar. Kemudian sangat dicari di bidang-bidang tertentu, misalnya data science, kemudian hukum, kemudian kedokteran, bergantung bidang-bidang yang diambil gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan nilai tambah yang tinggi karena punya kompetensi yang jarang dimiliki oleh orang lain. Itu kelebihan untuk kok subspesialis, untuk spesialis. Kemudian kekurangannya kurang fleksibel. Jika bidang yang ditekuni kurang relevan di masa depan, sulit untuk beradaptasi. Kemudian berpotensi kaku dalam melihat persoalan lintas disiplin. Kemudian perlu waktu panjang untuk membangun reputasi dan keahlian. Jadi kalau menurut Bu Mei gitu ya, sekarang itu mestinya T-shape talent gitu. Jadi era 4.0 dan society 5.0 itu talentanya itu berbentuk horizontal dan vertikal T gitu ya. Jadi horizontalnya adalah punya wawasan yang generalis, bisa berkomunikasi lintas bidang,
paham berbagai hal dasar gitu. Kemudian di vertikalnya punya keahlian mendalam spesialis di satu bidang utama gitu. Jadi seperti misalnya Bu Mei bukan orang hukum gitu ya, tetapi sedikit-sedikit Bu Mei juga paham hukum. Karena apa? Secara general gitu ya, apa yang ada di ruang digital itu serta-merta memberikan pemahaman-pemahaman gitu ya terkait hukum yang akhirnya kita bisa melihatnya itu lintas disiplin gitu. Dan untuk menjadi pakar spesialis itu diperlukan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau menurut Bu Mei sekarang pelajari saja semuanya gitu ya sampai kita tahu persona kita apa. Potensi kita ada di mana? Potensi itu boleh dari dalam, boleh dari luar gitu ya. Ketika potensi saya itu di manajemen misalnya begitu, ngatur-ngatur manusia gitu. Tetapi ternyata di luar saya punya kemampuan untuk berbisnis misalnya begitu. Nah, itu pun juga bisa kita lakoni. Mana yang paling cuan aja lah sekarang ini ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jawaban yang luar biasa dan lengkap ya. Ini Mas Ruhan ya. Ada feedback atau mungkin boleh ya kita langsung ke next pertanyaan aja. Karena tadi Halo saya Kak, rasa sudah jelas ya. Oke. baik Kak, maaf Kak, tadi mikrofonnya belum bisa. Baik, Iya, iya, silakan baik Mas perkenalkan nama Ruhan. saya Panggilnya Muhammad Pak Nasmirzan, Weli saya itu dari ya. kelompok 21, jurusan Pendidikan Informatika. Izin bertanya Ibu, Ya. bagaimana sih strategi yang bisa dilakukan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia pekerjaan Ibu, yang semakin distilasi dan semakin maju di era industri 4.0 dan society 5.0 ini. Terima kasih, Bu. Baik, boleh saya jawab dulu ya, Pak Weli ya. Oke, silakan Ibu. Ya, baik. Tentu kalau secara internal gitu ya, eh, kurikulum yang adaptif dan interdisipliner itu menjadi step awal gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada teori, tapi juga menekankan project based learning gitu ya, dan problem based learning. Jadi bisa mengintegrasikan lintas disiplin ilmu juga gitu ya. Misalnya pendidikan dikaitkan dengan informatika itu sangat possible gitu ya. Apalagi sekarang ini eranya sudah era digital. Kemudian tentu juga penguatan literasi digital gitu yang perlu diberikan pemahaman juga terkait dengan 4 konsep yang Bu Mei sampaikan tadi. Digital skill, digital safety, digital culture dan juga digital ethic gitu. Kemudian kolaborasi dengan dunia industri. Ini adalah step yang cukup populer dan banyak digunakan oleh perguruan tinggi gitu ya. Instansi-instansi kolaborasi dengan instansi, meningkatkan link and match dengan dunia kerja melalui bisa magang, bisa riset gitu ya, bisa project-project nyata gitu. Bu Mei selalu open kalau misalkan mahasiswa mau siswa mau bikin project dengan Bu Mei gitu ya. Kemudian juga kampus itu biasanya juga membuka ruang gitu ya untuk industri masuk ke ruang kelas gitu ya. Sama seperti hari ini gitu. Saya yakin juga STKIP PGRI Pacitan itu juga mungkin memilih saya, mungkin awalnya entah rekomendasi entah apa gitu, sepertinya rekomendasi gitu ya, tetapi tidak mungkin juga serta-merta hanya melihat karena saya sebagai dosen, kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya itu yang jelas itu adalah dilihat dari kepakaran itu tadi gitu ya. Maka hal-hal yang seperti itulah yang kadang-kadang bisa memberikan ruang-ruang ruang-ruang baru, ruang-ruang penyegaran baru gitu. Dan juga dari perguruan tinggi bisa melakukan pengembangan soft skill dan juga karakter gitu ya. Ada komunikasi, ada kepemimpinan, critical thinking, problem solving melalui kegiatan-kegiatan gitu ya. Seperti panitia-panitia PKKMB di hari ini gitu ya. Tentu mereka sudah berpengalaman gitu ya ditempa dalam membuat kegiatan seperti ini gitu ya. Karena mahasiswa itu tidak hanya
pintar secara teknis tapi juga tangguh secara mental dan sosial itu tadi gitu ya. Kemudian melakukan beberapa inovasi-inovasi gitu ya, utamanya untuk riset gitu. Mahasiswa-mahasiswa itu bisa riset, punya pengalaman-pengalaman gitu ya, mungkin startup atau inovasi sosial atau inkubator bisnis, pusat karir digital gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kuncinya itu memang sinergi antara kurikulum adaptif, penguatan literasi digital, kerjasama dengan instansi, dan juga pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusannya tidak hanya mencari kerja, tapi juga mampu menciptakan peluang kerja baru. Begitu Kak Weli, begitu adik siapa tadi? Iya, terima kasih Bu. Yang tadi adalah Mas, mana ya tadi ya? Aduh, namanya kok ketinggalan. Mas Ilham. Oh Mas iya, Mas Ilham. Ilham. Mas Nazril Ilham. Oke. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Nah, itu Mas Nazril Ilhamnya sudah mengajukan 2 jempol. Artinya jawaban dari Ibu sudah sangat masuk di Mas Nazril Ilham. Oke. Matur nuwun Ibu, selanjutnya untuk sesi yang terakhir kesempatan. Sebenarnya sedih sekali ya teman-teman ketika yang antusias bertanya itu banyak sekali. Tapi itu tadi di chat juga Iya. sudah saya sampaikan. Karena waktu kita memang terbatas. Tadi Bumi sudah memberikan lampu hijau yang sangat besar, saya rasa, untuk nanti bisa berkomunikasi melalui DM Instagram ya di @metiana_yunus. Jadi mohon maaf yang tidak mendapatkan kesempatan bertanya langsung di forum ini. Nanti insya Allah seperti yang sudah dijelaskan Bu Mei bisa berkomunikasi melalui DM Instagram. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Ye. Oke, yang terakhir karena tadi kebetulan PIPI ini yang raise hand awal tadi, silakan Mbak Aulia. Ya, dari Dewi Kunti. Silakan Mbak Aulia, di unmute dulu. Halo, Nggih, sudah terdengar. perkenalkan nama saya Aulia Nova Saraswati dari Prodi PGSD. Izin bertanya Ibu, jadi untuk keamanan siber atau cyber security, kan pada saat ini informasi-informasi itu mudah diakses dari mana aja. Contohnya informasi beasiswa, terus apalagi lowongan pekerjaan yang itu berupa freelance. Nah, tidak sedikit dari informasi tersebut itu adalah scam atau eh, pencurian data dengan beralibi memberikan informasi-informasi yang sebenarnya saat ini sedang dicari-cari banyak orang. Nah, untuk menghindari scam atau ciri-ciri bahwa informasi itu adalah scam itu bagaimana ya? Itu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Aulia. Monggo Ibu langsung dijawab saja. Kemudian mohon maaf sebelum dijawab ini tadi ada info dari panitia utama bahwa jika Bu Mei berkenan untuk melayani pertanyaan kita bisa sedikit molor untuk memfasilitasi teman-teman ngaten. Jadi saya kembalikan ke Bu Mei jika berkenan untuk menambah kuota penanya nanti kami bisa memfasilitasi ngaten. Nggih. Terima Ya. kasih Ibu. Monggo silakan. Baik, sekarang ini kan kita ada di ruang digital gitu, era digital gitu ya. Maka interaksi itu bisa setiap saat kita lakukan. Jadi jangan khawatir, nggak apa-apa. Mungkin ini penanya terakhir, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Weli bahwa saya sudah membuka peluang untuk bisa DM ke Instagram. Atau kalau misalnya pengen tahu lebih lebih dalam lagi atau nomor WhatsApp-nya Bu Mei atau apa semuanya ada di Instagram gitu. Jadi boleh nanti kalau misalkan mau apa misalkan mau diskusi apapun gitu bahkan lebih dalam dari yang forum ini boleh gitu. Boleh banget gitu. Dan Bu Mei cukup aktif di media sosial ataupun di WhatsApp gitu. Jadi belum Bu Mei kayaknya belum pernah sampai sekarang itu kalau ada yang WhatsApp kemudian Bu Mei tidak jawab gitu. Bahkan kadang-kadang Bu Mei tidak bisa jawab, belum bisa jawab itu Bu Mei bilang gitu ya, sebentar ya nanti saya jawab
saya sedang rapat, misalnya begitu gitu, atau saya sedang di dalam kelas gitu. Dan itu yang jawab benar-benar Bu Mei, bukan robot. Sekarang kan bisa ya robot yang jawab ya. Baik, Bu Mei mau lebih spesifik pada ciri-ciri informasi atau lowongan palsu gitu. Yang paling banyak kan begitu. Seperti hari ini Kak Weli mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu dosen gitu ya, bahwa dari Komdigi itu sekarang sedang mencari fasilitator untuk literasi digital segmen pendidikan Kak Weli. Jadi ini kayaknya masih sekitar 5 hari lagi kemudian ditutup. Nah, itu bisa dan itu freelance dan itu online dan yang dibutuhkan memang dari dunia pendidikan gitu. Entah itu dari guru ataupun dari dosen gitu. Nah, saya sudah ikut program ini dari tahun 2021. Nah, eh, apa namanya cukup bagus gitu ya. Kemudian untuk peningkatan kompetensi kita sebagai dosen itu juga bagus juga gitu. Jadi mungkin bisa nanti di s.komdigi.go.id s s kecil komdigi kecil .go.id. Jadi bisa langsung daftar di situ. Yang kita dapatkan itu bukan hanya sertifikat ya, tetapi juga ada honor dan itu rutin sepanjang tahun gitu. Cukup banyak kebutuhannya yang dari bidang pendidikan. Kalau sudah dari bidang pendidikan kan berarti kan dari teman-teman STKIP gitu bayangan saya itu. Makanya ini tadi saya ingat saya sampaikan. Oke, ciri-ciri informasi lowongan palsu atau scam gitu ya. Satu, terlalu bagus untuk jadi nyata gitu ya. Misalnya lowongan dengan gaji besar tapi syaratnya nggak jelas. Itu sudah ciri-ciri. Kemudian yang kedua, tidak ada sumber resmi. Kalau tadi yang saya sampaikan, dilihat dari websitenya saja .go.id. Nah, berarti ini dari government, berarti ini dari pemerintah gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada dari sumber resmi, tidak tercantum di website perusahaannya, website lembaganya, alamat kantornya atau kontak HR yang bisa diverifikasi gitu. Kemudian yang ketiga, meminta data pribadi atau finansial di awal gitu. Kemarin ada salah satu dosen hmm, dari Lamongan insya Allah ya, saya agak-agak lupa. Kemarin itu info bahwa ini ada PMO dari Kemenkop Bu Mei, tapi kok ini diminta bayar. Saya ya gampang aja ngomongnya, tidak mungkin ada program apapun dari pemerintah yang kita diminta untuk bayaran gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Diminta data pribadi, diminta finansial, disuruh bayar gitu ya di awal, minta apa namanya itu mencurigakan sudah gitu ya. Kemudian bahasanya tidak profesional, banyak typo. Nah, hati-hati typo ini menunjukkan kualitas juga gitu. Jadi kalian kalau misalkan bikin apa-apa jangan sampai typo. Terus gaya bahasa terlalu memaksa atau pakai alamat email gratisan. Nah, ini juga filter. Email gratisan itu kalau pakai Gmail, Yahoo gitu ya, bukan domain dari perusahaannya. Karena kalau perusahaan yang bonafit itu biasanya apa gitu ya, Telkomsel atau apa gitu ya, itu bagian dari profesionalnya. Kemudian linknya mencurigakan, misalnya pakai link yang pendek gitu ya, atau domain yang aneh tidak sesuai dengan instansi resmi gitu. Nah itu hal-hal 5 hal yang mencurigakan gitu ya. Itu sebabnya cara menghindarinya adalah selalu verifikasi, cek web resminya gitu ya. Kemudian bandingkan info dengan akun resmi, baik yang ada di web ataupun di media sosial. Jangan mudah klik link gitu ya, apalagi link pendek yang hanya dikirim lewat WhatsApp, Telegram, email. Kemudian gunakan antivirus dan juga update sistem untuk mencegah malware gitu ataupun virus gitu ya. Kemudian hati-hati dengan permintaan uang di awal gitu ya. Prinsip dasar itu kan lowongan kerja yang resmi itu tidak pernah meminta uang untuk administrasi. Kemudian scam di era digital itu selalu memanfaatkan ketidaktahuan dan rasa terburu-buru kita gitu. Jadi kuncinya adalah cek dulu, ndak usah buru-buru
gitu ya. Nggak usah buru-buru klik dan juga verifikasi di sumber resmi. Saya rasa itu Kak Weli yang bisa saya sampaikan. Inge, terima kasih Bu. Sudah jelas ya Mbak Aulia ya? Ya, dan mohon maaf untuk Mbak Palupi, Mbak Putri, sama Mas Helmi. Nanti bisa dilanjut komunikasi via Ya, DM Instagram begitu ya. ya, Nanti ya, insya Allah Bu Mediana siap untuk merespon ya, Mbak. sesuai apa yang sudah disampaikan tadi. Baik teman-teman, untuk simpulan saya rasa sebenarnya ada banyak hal yang perlu disimpulkan, tapi sore ini saya sudah rangkum beberapa quotes yang sudah disampaikan Bu Mei ya. Jadi saya akan bacakan quotes-quotes saja karena saya pikir itu mewakili apa yang menjadi inti materi pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini ya. Yang pertama adalah posting di media sosial itu ibarat memberi makan. Kalau kita makan makanan yang bergizi, otak kita akan berkembang. Tapi Hmm. kalau yang kita makan racun, yang ada kita menumpuk sampah dari dalam tubuh. Jadi Hmm. mohon setelah ini, berarti kita lebih bijak lagi dalam bermedsos karena satu quotes lagi, jejak digital tidak akan pernah hilang. Kapan hilangnya? Ketika internet sudah tidak ada. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, apakah mungkin internet tidak ada jika manusianya masih ada? Kan tidak mungkin. Nah, jadi sekali lagi berbijak dalam menggunakan medsos utamanya karena ternyata manajemen postingan kita itu tidak hanya menentukan siapa diri kita di kacamata orang lain, tetapi juga bisa menentukan nasib kita ke depan. Karena tadi sudah apply beasiswa, sudah melalui banyak tahapan, tapi ternyata gagal hanya karena konten yang sebenarnya dinilai lucu, tapi itu sebenarnya tidak etis jika dipertontonkan di medsos begitu. Dan ada ini lagi. Jadi AI itu adalah personal assistance. Namanya personal assistance itu bosnya adalah diri kita sendiri. Jadi pinter-pinter manage supaya penggunaan AI itu tetap tidak menyimpang dari jalur yang harusnya kita pilih dan kita lakukan. Yang terakhir, bebas berekspresi bukan berarti bablas. Itu teman-teman yang bisa saya simpulkan dari paparan materi pada siang sampai sore hari ini. Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Mediana Indrasari SD SMMM yang sudah dengan sangat semangat luar biasa menyampaikan materi secara detail dari awal hingga akhir. Bahkan poin plusnya adalah membuka ruang komunikasi yang sangat luas saya rasa sehingga teman-teman bisa menghubungi beliau kapan saja melalui DM Instagram. Pun demikian di sana sudah tertera juga kontaknya, jadi jangan khawatir gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang masih selalu standby dan semangat hingga akhir sesi pemaparan materi ini. Jangan lupa rangkaian kegiatan PKKMP belum selesai, masih ada 2 hari lagi. Jadi semangat hari ini, ayo sama-sama tetap terus dibawa sampai akhir kegiatan nanti. Ya. Nah, saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara karena semua agenda demi agenda sudah kita lewati bersama. Sehingga sebelum menutup acara pada sore hari ini, selaku pribadi maupun mewakili panitia, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mediana dan teman-teman. Juga mohon maaf manakala selama mengiringi atau mendampingi pemaparan materi pada sore hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya pribadi. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai ketemu. Terima Terima kasih. kasih, Bu.